Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, penuh dengan berkat dan anugerah Allah. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita menyambut Natal di tahun ini. Setelah kita akan membahas mengenai orang-orang lemah yang dipakai Allah untuk menggenapi rencananya, kita akan masuk kepada hal-hal yang membuat doa kita dikabulkan. Kita akan mempelajari dari sebuah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 5 dan ke-25. Namun terlebih dahulu kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, dari bibir perkataannya diurapi dari kerajaan surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hal-hal yang membuat doa kita dikabulkan. Kita mempelajari dari sebuah tokoh di Alkitab namanya Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis yang menjadi perintis jalan bagi kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus. Karena itu kisah Zakaria menjadi kisah yang penting dalam masa-masa penantian Natal. Bahkan penampakan malaikat Tuhan kepadanya yang memberitahukan kelahiran putranya menjadi ayat-ayat pembuka di Injil Lukas. Saat itu Zakaria bersama dengan istrinya Elisabeth tidak mempunyai anak. Padahal ia dan istrinya telah menjadi tua. Istrinya menjadi seorang yang dikenal orang mandul. Sebelum Tuhan mengabulkan doanya akan seorang anak, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Zakaria dikenal sebagai orang yang memiliki cara hidup yang patut diteladani. Tidak heran Tuhan akhirnya mengabulkan doanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya memberikan keturunan, tapi memberikan seorang pendahulu, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Tuhan tuh selalu kayak begitu. Kalau jawab doa kita, dia gak pernah sekedar menjawab doa kita, tapi dia mau lebih dari sekedar menjawab doa kita. Allah bermain di esensi, di rasa, di kualitas. Di saat kita hanya meminta soal jawaban doa, tetapi Tuhan memberikan kita bukan hanya sekedar jawaban doa, tapi rasanya begitu indah dan manis. Esensinya begitu dalam, kualitasnya selalu yang terbaik, bahkan menjadi yang terbaik. Istilah orang, kualitas super. Kita mempelajari bagaimana cara hidup Zakaria yang membuat doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6, dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dari hal kalimat yang kita baca tersebut, keduanya adalah benar atau orang benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut firman Allah dengan tidak bercacat. Artinya apa? Artinya kapasitas atau karakter yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Zakaria doanya dijawab Tuhan, betul anugerah Allah. Allah yang berkenan, karunia Allah. Tetapi mereka hidup menurut segala firman Tuhan dengan tidak bercacat. Sekalipun Zakaria tidak memiliki anak dengan Elisabeth, tapi mereka tidak menjadi kecewa kepada Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Bayangkan perasaan Zakaria sebagai orang yang melayani di bait Allah. Bayangkan perasaan Elisabeth sebagai orang yang dekat sama Allah. Bagaimana dia melihat hidup ini di saat Tuhan tidak menjawab doanya, tapi dia tetap melayani. Mereka tetap hidup benar di tengah-tengah doa yang belum dijawab. Mereka tetap hidup berkenan di hadapan Allah, melakukan firman-Nya di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Sebagai orang percaya, tidak boleh hidup di dalam dosa, sekalipun hidup ini seakan-akan kayaknya jahat, keras. Sekalipun hidup kita masih jauh dari kata berkelimpahan, sekalipun kita masih kekurangan, sekalipun keadaan tidak berpihak kepada kita. Tapi marilah kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Zakaria doanya dijawab oleh Allah karena Zakaria hidup di dalam kebenaran. Yang kedua di ayat yang ke-8 dan ke-9, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Yang kedua adalah Zakaria tetap setia dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Zakaria adalah seorang imam yang sewaktu-waktu bertugas di bait suci.
sesuai dengan undian. Pada masa itu mereka mengundi untuk siapa imam yang bertugas. Karena banyaknya para imam di Israel. Maka tidak bisa semua orang melayani secara bersama-samaan. Jadi mereka harus bergantian atau bergiliran. Umumnya seorang imam mendapat giliran melayani bait suci sekali dalam setahun atau sekali dalam beberapa tahun. Tetapi banyak juga imam yang melayani di bait suci hanya sekali seumur hidupnya. Bahkan ada juga yang tidak mendapat bagian sekalipun hingga matinya. Pada masa itu Zakaria mendapat undi untuk melayani di bait Allah. Tidak diketahui sudah berapa kali Zakaria melayani di bait Allah. Ini yang pertama kali atau beberapa kali, tapi yang pasti Zakaria melayani di bait Allah sekalipun belum dikaruniai seorang anak. Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa sekalipun dia sudah tua. Mari kita belajar setia kepada Tuhan. Mari kita belajar tidak menjadi kecewa sekalipun pergumulan hidup yang sedang kita alami, sekalipun tantangan hidup yang sedang kita alami, hendaknya tidak mengurangi kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-13. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Yang ketiga, yang terakhir, doanya dijawab Tuhan karena Zakaria berdoa secara tekun. Ketika Zakaria menjalankan tugas membakar ukupan, lambang doa dan untuk umat, tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata bahwa doanya sudah dikabulkan Tuhan. Istri akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia harus menamainya Yohanes. Dia yang terkenal dengan istilah Yohanes Pembaptis, Yohanes yang mau menjadi perintis jalan bagi Mesias. Rupanya kita tahu dari ayat yang kita baca, Zakaria sudah lama berdoa bagi kelahiran seorang anak. Tentu sebagai imam pada saat itu juga ia sedang berdoa bagi umat Israel, tapi saya percaya dia juga pasti berdoa untuk dirinya sendiri. Saya suka sekali kata malaikat itu tersebut bahwa doanya telah dikabulkan Allah. Itu berarti bahwa selama ini dia bergumul dalam doa, Tuhan mendengar. Dia tekun berdoa, Tuhan mendengar. Sekalipun sepertinya mustahil, tapi usianya sudah menjadi tua, istrinya mandul, Zakaria tetap setia berdoa. Tidak heran Tuhan mengaruniakan bukan hanya seorang anak, tapi Yohanes Pembaptis. Tuhan ingin kita tetap bertekun di dalam doa-doa kita. Sampai kapan? Sampai tiba waktunya, Ia akan menjawab doa kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar saudara dan saya tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.